Ya baik, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ini adalah hari kedua Anda bermeditasi lebih full kemarin dan hari ini. Yang perlu ditekankan lagi bahwa meditasi ini adalah upaya untuk bagaimana kita bisa menyeimbangkan batin kita di tengah-tengah situasi, kondisi, pengalaman yang terus mengalami perubahan. Bagaimana kita bisa membawa batin seimbang, tidak terseret oleh keinginan, baik keinginan untuk menggenggam apapun pengalaman yang muncul, atau keinginan untuk menolak. Dan itu adalah sebuah latihan. Hal ini telah diberikan sebuah perumpamaan oleh Sang Buddha. Beliau menyampaikan kepada para siswa beliau, bermeditasilah seperti tanah. Bermeditasi seperti tanah. Seperti halnya tanah yang tidak kemudian bergembira ketika dilempari dengan benda-benda yang bersih, benda-benda yang berharga, dan juga tidak kemudian menjadi jijik, muncul penolakan, menjadi benci ketika harus dilempari dengan benda-benda yang kotor seperti ludah, air seni, dan sebagainya. Demikian pula pada saat kita mengamati berbagai macam fenomena, pengalaman, termasuk objek meditasi yang terus hendaknya diamati, disadari, juga tidak memunculkan kebencian dan pula tidak memunculkan keserakahan. Tidak kemudian menggenggam apa yang dianggap memberikan kenikmatan, tapi juga tidak kemudian menolak terhadap apa yang dianggap memberikan hal yang tidak menyenangkan. Inilah praktik yang juga mesti dimunculkan dalam kita menyadari setiap fenomena, setiap pengalaman yang muncul. Dan Sang Buddha juga memberikan perumpamaan lain. Seperti halnya api yang akan membakar semua hal. Apakah itu benda-benda yang berharga, benda-benda yang kelihatan bersih, ataupun benda-benda yang tidak berharga, benda-benda yang kotor. Semua tanpa terkecuali akan dibakar oleh api tersebut. Demikian pula pada saat kita bermeditasi juga sama. Tidak memilih-milih, dalam artian yang menyenangkan, kemudian itulah yang kemudian digenggam. Kemudian yang tidak menyenangkan itu ditolak. Tidak demikian. Dalam setiap pengalaman kita hendaknya melatih batin kita untuk bersikap seimbang. Tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Seperti api yang tidak pilih-pilih, yang akan membakar semua benda, baik yang kotor maupun yang bersih, baik yang besar maupun yang kecil, tanpa terkecuali. Demikian pula seperti halnya air yang akan menghanyutkan semua benda tanpa terkecuali, entah benda yang berharga ataupun yang tidak berharga,
yang kotor ataupun yang bersih. Demikian pula dalam kita bermeditasi juga persis sama. Kita menyadari, mengamati semua fenomena, semua pengalaman dengan batin yang seimbang. Tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Tidak terseret oleh keinginan untuk menggenggam ataupun keinginan untuk menolak. Dan itu adalah latihan yang harus kita munculkan dalam kita bermeditasi. Mengapa sikap batin yang seimbang demikian, sikap batin yang tidak terseret oleh keinginan untuk menyukai ataupun tidak menyukai, itu harus dimunculkan. Hal ini disebabkan karena segala sesuatu yang ada, semua hal, sifatnya adalah tidak kekal. Sifatnya adalah terus mengalami perubahan. Ketika yang tidak kekal, yang mengalami perubahan, itu digenggam, ataupun kemudian ditolak, maka penderitaan itu pasti akan muncul. Apa segala sesuatu yang sesungguhnya tidak kekal? Semua hal, semua pengalaman kita. Kita manusia secara garis besar dibagi menjadi dua, tersusun karena dua hal, tidak lain adalah batin dan jasmani. Yang kalau kemudian diurai lagi, kita tersusun oleh 5 gugusan. Yang pertama adalah gugusan jasmani, yang kedua adalah perasaan, kemudian persepsi, kemudian bentukan-bentukan pikiran, yang kelima adalah gugusan vinyana atau batin yang mengetahui, yang seringkali juga dikenali atau diterjemahkan sebagai kesadaran. Walaupun bukan kesadaran yang dimaksud dalam konteks hati, tetapi vinyana juga sering diterjemahkan sebagai kesadaran. Nah, 5 hal ini atau 5 gugusan ini adalah yang membentuk kita sebagai makhluk, utamanya kita sebagai manusia. Karena ada juga makhluk-makhluk yang ternyata hanya terbentuk dari 4 gugusan, tapi kita manusia terbentuk karena 5 gugusan. Kita semua tahu apa itu jasmani. Dan di dalam jasmani ini kita juga bisa dengan mudah memahami. Tidak ada satupun bagian dari jasmani kita yang bersifat kekal, yang permanen, yang tidak mengalami perubahan. Semua sel jasmani kita ternyata terus mengalami perubahan. Yang paling mudah untuk kita lihat adalah perubahan yang bisa dikatakan secara makro, yaitu kita lahir, kemudian mengalami usia tua, sakit-sakitan, pada akhirnya kita akan mati, kita akan meninggal. Tetapi sesungguhnya setiap momen jasmani kita itu terus mengalami perubahan. Tidak pernah tidak berubah. Setiap momen mengalami perubahan. Ketika Anda bermeditasi, kemudian merasakan jasmani, sebenarnya apapun perasaan berkenaan jasmani, itu yang kemudian dikenali sebagai 4 unsur jasmani. Anda merasakan pada jasmani, ada rasa ringan, rasa berat, rasa padat, rasa lembut, ada panas, ada dingin, ada gerak termasuk nafas, kemudian juga ada perasaan seperti mencair atau perasaan seperti likuiditas. Itu adalah manifestasi dari jasmani yang terlihat ke dalam 4 unsur jasmani. Dan ternyata yang terasa pada jasmani ini juga terus mengalami perubahan, tidak pernah tetap. Jasmani pun juga, yang tertampak pun juga sesungguhnya
tidak pernah tetap, terus mengalami perubahan. Sebagai contoh adalah kami, misalnya para biku, para samanera, setiap menjelang bulan purnama, rambut kita digundul, kepala kita digundul, rambut dipotong. Dan ternyata setelah beberapa hari, bahkan baru 1 hari sudah kelihatan, sudah mulai tumbuh, sudah mulai panjang. Padahal tidak terlihat bagaimana proses panjangnya rambut itu tidak terlihat. Tetapi ternyata ada perubahan yang tidak terlihat. Dan ternyata semua bagian tubuh kita, semua sel kita ternyata juga mengalami perubahan. Bahkan setiap harinya, ribuan, ratusan ribu, ada yang mati, ada yang hidup. Dan terus demikian. Nah, ketika jasmani ini yang terus mengalami perubahan, tidak pernah tetap, kemudian digenggam atau dilekati, kita memiliki keinginan, oh jasmani harus seperti ini, tidak boleh seperti itu. Maka penderitaan yang akan muncul. Termasuk pada saat kita mengamati objek keluar masuknya nafas sebagai bagian dari jasmani. Kalau kita kemudian mencoba untuk mengatur-ngatur nafas harus begini, tidak boleh begitu. Maka penderitaan juga akan muncul. Karena nafas juga seperti bagian jasmani lain, sifatnya berubah. Tidak pernah tetap. Nafas terus berproses. Keluar, masuk, dan terus demikian. Kalau kemudian kita mencoba untuk mengatur nafas ketika masuk, kemudian tidak boleh keluar, ya menderita. Atau ketika kemudian sudah ada nafas yang keluar, kemudian tidak boleh masuk, menderita. Tetapi kalau kita mampu menerima fenomena perubahan pada nafas yang terus mengalami proses keluar masuk, dan kita tidak mencoba untuk mengubah-ubah nafas, maka disitulah ada kedamaian, ada kebahagiaan yang lain. Meninggalkan kebahagiaan yang sifatnya adalah duniawi, tidak menginginkan sesuatu yang menyenangkan yang sifatnya duniawi, ternyata di sana bisa muncul kebahagiaan yang lain. Jadi kalau tadi saya menyampaikan bahwa dalam meditasi ini kita tidak terseret oleh suka dan tidak suka. Sesungguhnya suka dan tidak suka di sini lebih mengacu kepada kotoran batin yang merupakan manifestasi dari keserakahan maupun juga kebencian. Tetapi sebenarnya pada saat batin tidak terseret oleh ini, oleh keserakahan ataupun kebencian, apakah ada kebahagiaan yang lain? Ada kebahagiaan yang lain. Justru kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, keseimbangan batin yang muncul karena batin tidak terseret oleh keinginan untuk menggenggam atau keinginan untuk menolak. Tetapi di saat yang sama, walaupun ada kebahagiaan yang lain pun juga, batin tetap seimbang. Batin tidak kemudian diseret lagi. Karena kemudian kalau diseret lagi pun juga akan memunculkan penderitaan. Ada kebahagiaan, mengalami kedamaian, tetapi batin tetap tenang, tidak terseret oleh kebahagiaan yang baru muncul. Nah, memperhatikan, mengamati jasmani juga demikian. Dari mengamati perubahan yang terlihat dengan jelas, sampai kepada perubahan yang sehalus apapun, dalam praktik meditasi ini, batin dibawa untuk tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Nah, ini juga alasan kenapa memperhatikan objek dengan batin yang seimbang, tidak terseret oleh suka dan tidak suka, karena jasmani sifatnya mengalami perubahan. Dan tidak hanya jasmani, perasaan juga sama. Perasaan kita juga terus mengalami perubahan. Apa sih yang tidak berubah? Perasaan semakin kita amati, perubahannya juga akan semakin terlihat dengan jelas. Seperti Anda bermeditasi, dalam satu sesi duduk meditasi, muncul perasaan yang bahagia. Kemudian
Di sesi selanjutnya muncul perasaan yang tidak menyenangkan. Bahkan dalam satu sesi di awal mungkin ada rasa bahagia, tetapi kemudian muncul penderitaan. Atau kemudian dari penderitaan muncul kebahagiaan. Terus demikian. Terus mengalami perubahan. Dan perasaan bisa muncul karena 6 indera, dengan kata lain muncul karena jasmani, dan juga muncul karena batin. Kalau kita perhatikan jasmani saja, perasaan yang muncul karena jasmani, itu terus mengalami perubahan. Dari yang menyenangkan, kemudian tidak menyenangkan, ataupun netral, terus mengalami perubahan. Seperti misalnya, kita duduk. Pada saat kita habis jalan, kemudian kita duduk. Apa yang muncul? Perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan? Biasanya. Muncul perasaan menyenangkan. Perasaan nyaman, perasaan senang. Tetapi kemudian apakah perasaan menyenangkan yang muncul karena jasmani bisa bertahan lama? Ternyata setelah duduk beberapa saat, beberapa menit, mungkin setengah jam, 1 jam, perasaan tidak menyenangkan muncul. Kemudian seseorang berdiri. Pada saat berdiri, apa yang muncul? Perasaan yang tadi tidak menyenangkan lenyap, kemudian muncul perasaan menyenangkan. Tapi apakah kemudian perasaan menyenangkan karena berdiri itu akan bertahan? Ternyata tidak. Setelah berdiri cukup lama, capek juga. Perasaan tidak menyenangkan muncul juga. Kemudian dibawa untuk berjalan. Stretching the leg, kan? Untuk berjalan. Tetapi pada saat berjalan, untuk sementara rasa bahagia muncul. Tapi tidak bisa bertahan juga. Setelah beberapa saat, muncul perasaan tidak menyenangkan. Dan akan terus demikian. Jasmani kita terus menimbulkan berbagai macam perasaan yang terus berubah-ubah. Dan sebenarnya perubahannya tidak hanya sekedar dari duduk kemudian berdiri berubah, dari berdiri kemudian duduk. Bahkan ketika misalnya kita duduk pun dalam setiap momennya ada perubahan dari perasaan. Belum lagi perasaan juga muncul dari melihat, mendengar, membaui, merasakan, menggunakan lidah. Ketika kita duduk, berdiri itu adalah bagian dari sentuhan. Perasaan muncul dari 6 indera. Sementara 6 indera kita terus mengalami perubahan. Ya kan, pada saat kita melihat, kemudian tiba-tiba mendengar. Tiba-tiba membaui. Dari berbagai macam perubahan 6 indera yang terus juga berproses, perasaan juga terus mengalami perubahan. Ketika melihat, muncul perasaan karena melihat. Begitu mendengar suara, muncul perasaan karena mendengar suara. Itu sudah merupakan perasaan yang berbeda. Bahkan ketika melihat objeknya berbeda, pun perasaan yang muncul juga sudah berbeda. Begitu kemudian membawa makanan atau membawa bebauan, muncul perasaan yang lain, sudah berbeda lagi. Perasaan terus mengalami perubahan. Dan karena perasaan mengalami perubahan, maka tidak layak untuk kemudian menggenggam perasaan. Untuk hanya menginginkan perasaan tertentu, menolak perasaan yang lain. Ketika kemudian muncul genggaman demikian atau penolakan, maka penderitaan yang juga akan muncul. Maka dalam meditasi ini, ketika mengamati objek, termasuk di dalamnya ada perasaan, batin juga dilatih untuk tidak terseret ke dalam keinginan untuk menggenggam, ataupun terseret ke dalam keinginan untuk menolak. Karena memahami bahwa perasaan juga sifatnya tidak kekal. Perasaan terus mengalami perubahan. Yang berubah ketika kemudian digenggam, dilekati, itu akan menimbulkan duka, menimbulkan penderitaan. Jadi Sang Buddha mengatakan, yada nicang tang dukang. Apapun yang tidak kekal, itulah sesungguhnya duka, penderitaan. Kenapa duka? Karena biasanya seseorang selalu memilih-milih
melekat terhadap apa yang tidak kekal. Sehingga memunculkan duka penderitaan. Nah, tidak hanya perasaan yang sifatnya tidak kekal, persepsi juga sifatnya tidak kekal. Persepsi juga sifatnya berubah. Apa itu persepsi? Persepsi itu batin yang mengenali objek. Dan persepsi itu selalu berasosiasi dengan gambaran batin. Termasuk berasosiasi dengan warna. Paham? Sebenarnya, apa yang kita lihat ini, Anda melihat gambar, itu adalah persepsi. Persepsi muncul karena 6 indera juga. Apa yang dirasakan, itulah yang kemudian dipersepsikan. Yang vedeti tang sanjanati. Apa yang dirasakan, itulah yang dipersepsikan. Jadi ketika muncul apapun bentuk perasaan yang muncul di situ, pasti akan muncul sebuah tanda, pasti akan muncul sebuah persepsi. Dan persepsi biasanya berkenaan dengan bentuk dan warna. Termasuk yang kita lihat ini. Termasuk ketika kita mendengar. Ketika Anda mendengar suara, ada tidak gambar di sana? Gambar suara. Ada tidak? Gambarnya apa? Ada ya? Tadi kita meditasi dengar mercon. Kenapa Anda tahu mercon? Ya, ada suara kan? Ada suara, kemudian kenapa Anda tahu itu mercon? Ada tanda, ada gambar. Jadi ada bayangan mercon juga. Gambar mercon juga, gambar mercon yang sedang blasting, sedang meletus kan begitu. Nah, gambar yang terbayang pada saat kita mendengar suara itu adalah persepsi. Kita tidak melihat, kita hanya mendengar ada suara reng itu. Tapi kan ada tanda di situ, ada gambar di situ dalam batin kita. Sehingga kita bisa memahami itu adalah motor yang sedang berjalan, kan begitu. Itu ada gambar. Nah, bayangan gambar itulah yang sebenarnya disebut sebagai sanya, persepsi. Kita mengenali objek melalui tanda, itu adalah persepsi. Tapi bagaimana Bante? Kenapa Sang Buddha mengatakan ada misalnya anicca sanya, persepsi ketidakkekalan yang mesti dikembangkan. Ketidakkekalan pun bisa menjadi sebuah persepsi. Kenapa? Bahkan ketika kita sedang merenungkan ketidakkekalan, di situ pasti ada tanda dalam batin kita. Kenapa kita bisa memahami sebagai tidak kekal? Dan itu masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Mungkin seseorang yang pernah mendengar tentang ketidakkekalan itu diibaratkan seperti bunga mawar yang dari kuncup, mekar, kemudian layu, rontok. Nah, ketika mendengar demikian muncullah persepsi. Setiap kali ada perenungan ketidakkekalan, pembahasan ketidakkekalan, yang terbayang adalah bunga mawar. Tetapi kemudian seiring dengan waktu juga bisa berkembang. Berkembangnya bagaimana? Dengan meditasi, memunculkan berbagai macam pengalaman yang bisa menimbulkan pemahaman tentang ketidakkekalan, itu yang akan kemudian muncul. Setiap kali perenungan ketidakkekalan itu muncul dalam batin, akan muncul gambaran tertentu berkenaan dengan ketidakkekalan. Itulah persepsi. Nah, tetapi persepsi ini harus diingat, persepsi ini pun juga sifatnya tidak kekal. Selalu berubah, tidak bisa dipertahankan. Tetapi masalahnya, manusia itu juga terkadang membangun sebuah persepsi kekekalan terhadap objek tertentu. Sehingga apa? Muncul penderitaan.
Contohnya apa? Contohnya, mungkin Anda pernah bertemu dengan seseorang. Dia itu orangnya, begitu pertama bertemu, orang ini memperlakukan Anda dengan tidak baik. Mengucapkan kata-kata yang kasar. Mengucapkan kata-kata yang berupa hinaan misalnya. Lantas apa yang kemudian muncul dalam persepsi Anda? Setiap kali melihat orang tersebut, setiap kali kemudian merenungkan atau membayangkan orang tersebut, muncul gambaran yang di situ disertai dengan kotoran batin. Bahwa dia itu orang jahat. Dia itu orang buruk. Dan terus demikian. Setiap kali muncul gambaran orang tersebut, langsung berpikir dia itu orang jahat. Dia itu orang tidak baik. Begitu ada orang lain sedang membicarakan orang tersebut, langsung berpikir dia orang jahat, dia orang tidak baik. Muncul persepsi kekekalan bahwa orang ini adalah orang yang tidak baik. Padahal orang yang dianggap tidak baik itu sudah mengalami perubahan. Sudah tidak terhitung banyaknya perubahan. Betul ya? Jasmani dia sudah berubah, pengalaman dia sudah berubah, perasaan dia juga sudah mengalami banyak perubahan. Berbagai macam bentuk pikiran yang dia miliki juga sudah mengalami perubahan begitu banyak. Kesadaran dia juga sudah mengalami perubahan yang begitu banyak. Tetapi kita membangun persepsi dia itu tidak baik. Itu yang kemudian memunculkan penderitaan. Termasuk adalah ketika kita memunculkan persepsi bahwa dia itu baik. Sama saja, juga memunculkan penderitaan. Karena begitu ada perubahan dari seseorang yang dianggapnya sebagai baik, sebagai perfect, kemudian dia berubah, maka muncullah penderitaan. Benar tidak? Benar ya? Contohnya apa? Contohnya yang bersuami dan beristri. Kan biasanya kan begitu punya suami, punya istri kan berpikirnya dia baik kan. Dan tanpa disadari itu digenggam. Oh bahwa dia itu baik, dia itu loyal dan sebagainya. Tapi kemudian suatu kali ada perubahan. Nah, karena menggenggam persepsi bahwa dia itu baik, seakan-akan itu kekal, seakan-akan itu tidak berubah, begitu itu berubah, begitu istrinya berubah, suaminya berubah dalam hal tertentu, maka muncul penderitaan. Maka persepsi ini juga harus dilihat sebagai tidak kekal. Selalu mengalami perubahan. Ketika menggenggam sesuatu yang tidak kekal, muncul penderitaan. Maka meditasi ini kenapa? Sekali lagi, kita membawa batin untuk tidak terseret oleh keinginan untuk menggenggam ataupun menolak, karena semuanya sifatnya tidak kekal. Terus mengalami perubahan. Tidak hanya persepsi, bentukan-bentukan pikiran juga persis sama. Terus mengalami perubahan. Ya, pikiran kita, kondisi batin kita. Kadang muncul kemarahan, kadang muncul cinta kasih, kadang muncul keserakahan, kadang muncul kedermawanan, kadang muncul kebijaksanaan, kadang kok muncul keraguan-raguan. Terus mengalami perubahan. Dalam meditasi, kadang terkonsentrasi, kadang kacau. Kan begitu. Terus mengalami perubahan. Nah, karena bentukan pikiran ini juga terus mengalami perubahan, maka latihan dalam batin kita adalah bagaimana di tengah-tengah perubahan ini kita waspada untuk tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Keinginan untuk menggenggam ataupun keinginan untuk menolak. Tidak hanya bentukan pikiran, termasuk juga adalah kesadaran kita.
Kesadaran kita juga persis sama. Winyana, batinnya mengetahui, terus mengalami perubahan. Jadi winyana ini juga muncul karena 6 indera. Ketika mata melihat bentuk, maka di sana secara otomatis muncul kesadaran mata atau batin yang mengetahui berkenaan dengan melihat. Tapi begitu ada suara yang kontak dengan atau tersentuh dengan telinga, maka di sana muncul kesadaran telinga atau batin yang mengetahui berkenaan dengan mendengar. Begitu kemudian membaui bebauan, maka di sana muncul kesadaran hidung atau kesadaran atau batin yang mengetahui berkenaan dengan membaui, pengalaman membaui. Begitu lidah merasakan entah itu makanan atau air minum, maka di sana muncul kesadaran lidah. Begitu jasmani tersentuh oleh sesuatu, maka di sana muncul kesadaran jasmani. Bahkan ketika kemudian 5 indera kita sedang tidak berfungsi, ada kesadaran pikiran. Dan terus demikian, terus mengalami perubahan. Dan perubahannya itu sangat-sangat cepat. Sebenarnya, pada saat kita melihat, kita tidak mendengar. Kita tidak membaui, kita tidak merasakan. Tapi karena begitu cepatnya kesadaran kita, saat kita melihat, seakan-akan di saat yang sama kita pun juga mendengar. Anda melihat saya, tapi juga mendengarkan suara saya. Padahal tidak demikian. Ketika ada kesadaran mata, Anda melihat objek, telinga kita itu tuli. Tidak mendengar. Begitu kita mendengarkan suara, sebenarnya mata kita itu buta, tidak melihat. Tapi karena begitu cepatnya kesadaran ini, atau katakan winyana ini berubah, maka seakan-akan sembari kita melihat, juga kita mendengar. Bahkan begitu ada bebauan yang lewat, sembari kita melihat, mendengar, kita juga membawahi bebauan. Padahal ketika kita membawahi bebauan, mata kita buta, telinga kita tuli. Bahkan jasmani kita tidak merasakan sentuhan. Tapi karena begitu cepatnya, seakan-akan semua itu muncul secara bersamaan. Nah, perubahan-perubahan yang demikian berkenaan dengan 5 gugusan ini, yang mana kemudian ketika dilekati membawa kepada penderitaan. Maka apapun yang tidak kekal, ketika kemudian muncul kelekatan, maka muncullah juga penderitaan. Yadani cangtang tukang, apapun yang tidak kekal, itulah duka penderitaan, tentu ketika kemudian dilekati, digenggam. Nah, karena tidak ada satupun fenomena yang sifatnya itu kekal, sifatnya tidak berubah, sifatnya permanen, maka juga sesungguhnya hakikatnya tidak ada ditemukan entitas dalam 5 gugusan ini. Tidak ditemukan ada sesuatu yang kekal, yang kemudian bisa dianggap sebagai entitas, dianggap sebagai diri yang kekal, yang tidak berubah. Tidak ditemukan pula. Lantas bagaimana? Kenapa kita kok merasa seakan-akan ada aku? Merasa seakan-akan itu ada diri? Merasa seakan-akan itu ada entitas? Itu semua adalah ciptaan pikiran kita sendiri. Karena kita sudah begitu lama membangun persepsi bahwa ada aku, ada diri, ada entitas, itulah yang kemudian terbawa kemana-mana di dalam alam tumimba lahir ini. Tapi sebenarnya tidak ada yang namanya entitas. Aku atau diri tidak ada. Itu semua adalah
ciptaan pikiran kita. Jadi kalau misalnya Anda ditanya, apakah bermeditasi adalah cara untuk melenyapkan aku, melenyapkan diri? Jawabannya benar atau tidak? Benar atau tidak? Hah? Gimana? Berarti jawabannya nggak benar gitu ya? Iya. Iya. Karena tidak ada aku, bagaimana kita melenyapkan aku? Tetapi yang perlu dilenyapkan adalah persepsi bahwa ada aku. Itulah kenapa dalam meditasi sesungguhnya yang dikembangkan adalah anatta sanya. Persepsi tanpa aku. Kenapa? Karena selama ini yang dibangun adalah persepsi bahwa ada aku, ada diri. Padahal persepsi tentang aku pun juga terus mengalami perubahan. Setiap orang memiliki persepsi aku. Kita harus mengakui bahwa setiap orang memiliki persepsi bahwa ada aku. Kecuali Arahanta. Arahanta sudah tidak memiliki lagi. Tetapi setiap orang, bahkan termasuk sampai Anagami, persepsi aku itu masih ada. Tetapi persepsi aku pun juga terus mengalami perubahan. Tidak bisa tetap. Terus berubah. Berubah sesuai dengan faktor-faktor yang memunculkan. Misalnya apa? Kadang saya memberikan sebuah contoh yang mudah dipahami. Ketika seseorang bertemu dengan orang tuanya, maka di sana akan muncul persepsi bahwa aku adalah anak. Ada aku yang berperan sebagai anak. Betul ya? Tapi kemudian ketika orang tua sudah pergi, dia bertemu dengan temannya. Persepsi aku sebagai anak lenyap. Muncullah persepsi aku sebagai teman. Ketika kemudian sahabatnya sudah pergi, dia bertemu dengan gurunya. Maka muncul persepsi aku sebagai murid. Ternyata dia adalah seorang guru. Gurunya pergi, datanglah muridnya. Maka muncul persepsi aku sebagai guru. Terus mengalami perubahan demikian. Bahkan persepsi aku sebagai ini, sebagai itu, terus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi-kondisi atau faktor-faktor yang memunculkan di sana. Faktor-faktornya juga berubah, maka persepsi aku pun juga berubah. Contoh lain, persepsi aku bisa muncul karena 6 indera. Ketika melihat objek dengan mata, seakan-akan ada aku yang sedang melihat. Ada aku yang sedang melihat. Padahal persepsi aku yang sedang melihat itu muncul karena apa? Ya ada mata, ada objek, bahkan sebenarnya pengalaman melihat itu muncul karena berbagai macam faktor. Ada mata, jadi matanya tidak rusak, bentuk atau rupa atau objek itu berada di wilayah di mana mata bisa melihat, dan juga ada perhatian pikiran. Namanya tajuk samanahara. Perhatian pikiran. Ditambah lagi ada cahaya. Kalau salah satu saja itu tidak muncul, pengalaman melihat itu tidak akan muncul. Salah satu saja. Misalnya apa?
bentuk atau objek berada di wilayah di mana mata bisa melihat. Berarti ada cahaya juga dong. Kemudian mata itu tidak rusak, tapi tidak ada perhatian. Karena tidak ada perhatian, barangkali pikiran sedang melamun, tidak ada perhatian terhadap objek tersebut, maka tidak memunculkan pengalaman melihat. Atau misalnya ada perhatian, mata juga tidak rusak, tapi objeknya tidak berada di wilayah di mana mata bisa melihat. Maka tidak pula muncul pengalaman melihat berkenaan dengan objek tersebut. Atau misalnya ada objek yang berada di mana mata sesungguhnya bisa melihat. Ada perhatian, matanya rusak. Maka tidak akan memunculkan pengalaman melihat. Maka melihat ini pun muncul dari berbagai macam faktor. Ketika itu muncul, kemudian memunculkan persepsi, aku sedang melihat. Padahal faktor-faktor ini pun juga mengalami perubahan. Mata juga berubah, objek juga berubah, perhatian juga berubah. Tapi kemudian memunculkan persepsi bahwa ada aku yang sedang melihat. Dan begitu kemudian ada suara yang terdengar oleh telinga. Ada telinga, ada suara yang terdengar oleh telinga, muncul pengalaman berkenaan dengan mendengar. Nah, di sana juga muncul persepsi bahwa ada aku yang sedang mendengar. Padahal persepsi aku yang sedang melihat dengan aku yang sedang mendengar itu sudah berubah. Bukan yang sama. Sudah berubah. Tapi seakan-akan sang aku ini eksis tanpa ada perubahan. Padahal faktor-faktor yang memunculkan untuk melihat juga berbeda-beda. Faktor-faktor yang memunculkan untuk mendengar juga berbeda-beda. Mereka juga mengalami perubahan setiap faktornya. Kemudian faktor-faktor yang memunculkan kita bisa membaui juga berbeda-beda. Setiap faktornya juga mengalami perubahan. Tapi kemudian persepsi aku muncul di sana. Aku yang melihat, aku yang mendengar, aku yang membaui, aku yang merasakan, aku yang bersentuhan, aku yang berpikir. Muncul di sana. Padahal ini pun mengalami perubahan. Nah, karena sesungguhnya semua mengalami perubahan, tidak tetap, maka tidak ditemukan entitas yang sesungguhnya, aku yang sesungguhnya, diri yang sesungguhnya. Dan karena tidak ditemukan adanya entitas aku atau diri, maka sesungguhnya pula tidak layak seseorang kemudian memunculkan kemelekatan terhadap apapun pengalaman objek yang dialami. Maka di dalam banyak nasihat Sang Buddha, dalam pengembangan batin ini juga baik untuk kemudian merenungkan. Ne tang mama, ne sohamasni, nak me swata. Ini bukan milikku. Artinya apapun pengalaman fenomena yang muncul, jangan sampai beranggapan sebagai milik. Apakah berkenaan dengan jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran, ataupun kesadaran winyana, ataupun hal-hal yang berada di luar, baik untuk merenungkan bahwa ini bukan milikku. Tetapi ini untuk pengembangan batin. Karena harus diingat pula, ada dua kebenaran, dua jenis kebenaran. Kebenaran konvensional atau kebenaran secara kesepakatan yang juga harus ditaati. Ada juga kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya, yang itu baik untuk dikembangkan dalam pengembangan batin. Ini juga harus dibedakan. Nanti kalau kemudian ini bukan milikku, bahaya juga.
Ada kepemilikan tetapi konvensional, kesepakatan. Anda punya misalnya tanah misalnya kan, ya karena Anda punya sertifikat, kemudian sudah betul ada pembayaran dan sebagainya, sehingga secara kesepakatan dengan faktor-faktor ini bahwa tanah ini adalah milik Anda, kan begitu. Anda punya uang dengan faktor-faktor tertentu, disepakati bahwa ini adalah uang Anda. Itu adalah kesepakatan atau kebenaran yang disepakati. Dan itu juga baik. Baik untuk kemudian dijaga. Karena kalau kemudian tidak dijaga, kemudian kita mentang-mentang paham tentang kebenaran tertinggi, kemudian ini bukan milikku, tapi begitu diambil orang lain marah juga ya. Atau misalnya Anda punya istri, punya suami, kemudian ini kan bukan milikku, dibiarkan saja untuk melakukan hal-hal yang buruk, ya tidak demikian pula. Atau kemudian karena tidak ada entitas yang sesungguhnya, tidak ada aku yang sesungguhnya, bisa juga orang kemudian menggunakan. Misalnya ada seseorang yang berhutang uang, setelah 1 bulan ditagih. Memang lu nagih siapa? Kan nggak ada aku. Yang dulu dengan sekarang sudah berubah, sudah berbeda. Bisa juga demikian. Ketika yang menggunakan ya kan ada yang kemudian menggunakan agama untuk hal-hal yang buruk juga kan. Nah ini juga berbahaya. Maka yang kebenaran kesepakatan juga tetap dijaga. Tetapi untuk spiritualitas, kita harus juga memahami bahwa tidak ada entitas yang sesungguhnya, tidak ada aku yang sesungguhnya. Sehingga latihannya adalah bagaimana setiap apapun pengalaman yang muncul, kita juga merenungkan bahwa ini pun juga milikku. Atas dasar ini juga mengalami perubahan. Atas dasar ini tidak bisa dipertahankan sesuai dengan keinginan kita. Pasti mengalami perubahan. Karena apa yang tidak bisa dipertahankan ketika kemudian dilekati, kemudian betul-betul dilekati sebagai bentuk ini milikku, maka pasti di sana memunculkan penderitaan. Maka ya baik ketika Anda memiliki sesuatu yang berharga, sekali waktu cobalah untuk kemudian direnungkan. Anda punya jam tangan yang mewah misalnya, cobalah kemudian dipegang, kemudian direnungkan. Ini pun juga pasti mengalami perubahan. Ini pasti berpisah dari saya. Dan ketika perpisahan terjadi, kalau kemelekatan ada, penderitaan juga muncul. Maka lihatlah ini sebagai bukan milik dalam pengembangan batin. Untuk apa? Supaya nanti ketika ada perubahan, ada perpisahan, tidak menderita lagi. Yang membuat kita menderita adalah ketika masih melekati. Dan ini perlu, ini penting untuk kemudian dikembangkan dalam batin kita. Karena ada kalanya seseorang bertanya, Bante, kenapa ya? Saya sudah tahu kok, segala sesuatu adalah anicca, tidak kekal. Tapi ketika berpisah dengan sesuatu yang saya sukai, masih menderita. Ya masalahnya kan hanya sekedar diketahui tapi tidak dikembangkan. Kemelekatan tidak bisa hilang dengan serta-merta. Walaupun sudah tahu ini tidak kekal, kemelekatan terhadap yang tidak kekal tidak bisa hilang dengan serta-merta. Kemelekatan itu akan semakin berkurang dengan pengembangan batin. Dan pengembangan batin tidak lain adalah bagaimana kita membawa batin dengan kebijaksanaan yang muncul setiap saat, setiap momen untuk dikembangkan agar tidak melekat. Direnungkan. Ketika ada kemelekatan, kemudian diredam kemelekatan tersebut. Dengan apa? Dengan perenungan. Ini pun juga tidak kekal. Ini berubah. Sehingga apa? Tidak membawa batin untuk melekatinya. Nah, kalau kemudian itu dilakukan lagi dan lagi, kekuatan dari perenungan ini juga menjadi semakin tajam. Mungkin awalnya perenungannya bisa panjang kali lebar, tapi lama-kelamaan, ya begitu muncul kemelekatan, langsung otomatis batin langsung mampu bisa mengurai, bisa meredam kemelekatan tersebut. Dengan kekuatan
kesadaran, kebijaksanaan, dan upaya-upaya yang dulu sudah dilakukan. Nah, apa yang tidak kekal ketika dilekati membawa kepada penderitaan, dan apa yang tidak kekal itu sesungguhnya tidak ditemukan ada entitas, ada aku, ada diri yang kekal. Ada persepsi aku, tetapi itu pun juga sifatnya muncul lenyap. Dan persepsi aku ini juga bagian dari kotoran batin yang membawa kepada penderitaan. Jadi keakuan itu adalah kotoran batin yang membawa kepada penderitaan. Maka dalam praktek ini merenungkan bahwa ini bukan milik juga penting. Yang kedua adalah merenungkan bahwa tidak ada aku. Etang mama neso hamasmi, ini bukan aku. Artinya tidak ada aku yang sesungguhnya. Ini mengacu kepada tidak lagi membanding-bandingkan. Jadi salah satu yang memunculkan keakuan atau persepsi aku adalah ketika seseorang membanding-bandingkan. Disebut sebagai mana. Mana itu seringkali diterjemahkan sebagai kesombongan, tapi tidak lengkap. Mana itu pembandingan. Jadi kata man to measure. Jadi untuk seperti membandingkan, pembandingan. Sehingga di sana mana ini berwujud 3. Aku lebih tinggi, aku lebih rendah, aku sejajar. Ketika masih membanding-bandingkan dengan orang lain, merasa aku lebih tinggi, aku lebih kaya, aku lebih pandai, aku lebih berkuasa, dan seterusnya, itu adalah mana. Yang kemudian seringkali diidentikan dengan kesombongan. Tapi ternyata, membanding-bandingkan, aku lebih rendah, aku lebih hina, aku lebih miskin misalnya, itu juga pembandingan, itu juga mana. Jadi pesimisme itu juga mana pembandingan. Dan ketika itu muncul, persepsi aku juga muncul di sana. Bahkan membanding-bandingkan aku sejajar, aku sama dengan yang lain, itu juga pembandingan. Dan itu pun juga sebab penderitaan. Jadi selama ada keakuan, ada persepsi aku dalam bentuk pembandingan, maka di situ masih ada penderitaan. Itulah kenapa meditasi ini adalah bagaimana kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Sebagai sekadar fenomena. Dan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, sebagai sekadar fenomena, di sana tidak akan muncul pembandingan. Tidak akan mungkin muncul pembandingan. Kenapa? Yang dilihat adalah fenomena sebagaimana adanya. Batin sebagai sekadar batin, perasaan sebagai sekadar perasaan, persepsi sebagai sekadar persepsi, bahkan jasmani yang merupakan gabungan dari 4 unsur hanya sekadar jasmani semata. Tidak ada pembandingan. Anda memperhatikan nafas. Apakah nafas itu adalah makhluk? Apakah nafas itu adalah perempuan? Apakah nafas itu adalah laki-laki? Tidak kan? Nafas ya sekadar nafas. Itu adalah representasi dari keseluruhan jasmani. Nafas itu hanya sekadar nafas, bukan makhluk, bukan sebagai laki-laki, bukan sebagai perempuan, bukan sebagai manusia, bukan sebagai binatang. Nafas hanya sekadar nafas, sekadar unsur jasmani. Maka pembandingan di sana tidak ada. Persepsi aku di sana tidak ada. Kalaupun ada, kemudian akan semakin luruh, akan semakin redam. Ketika mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Dan itu disebut sebagai anatta sanya, persepsi anatta. Persepsi tanpa aku, tanpa entitas. Hanya sekadar fenomena. Yang kemudian dalam praktek ini, kenapa juga seringkali disampaikan oleh mereka para guru meditasi,
Titik tidak matang bewisati. Di dalam melihat, seseorang juga berlatih. Itu hanya sekadar pengalaman melihat. Sute suta matang bawisati. Di dalam mendengar, seseorang juga berlatih. Bahwa itu hanya sekadar pengalaman mendengar. Termasuk ketika membawi, merasakan, dan juga bersentuhan, itu juga hanya sekadar pengalaman indera. Bahkan termasuk winyata matang bawisati. Di dalam berpikir, itu pun hanya sekadar pengalaman berpikir. Artinya apa? Di sini ada latihan agar seseorang tidak ketika mengalami berbagai macam pengalaman, tidak kemudian memberikan embel-embel. Bahwa ada aku di sana, ada diri di sana. Tidak memunculkan suka maupun tidak suka. Itu hanya sekadar pengalaman semata. Dan itu semua muncul karena, ya tadi, di balik itu ada sebuah kebijaksanaan. Sebuah pemahaman yang benar. Bahwa tidak ada satupun pengalaman yang sifatnya kekal. Dan tidak ditemukan ada entitas yang sesungguhnya. Diri yang sesungguhnya, aku yang sesungguhnya. Aku muncul, itu adalah persepsi. Itu adalah ciptaan pikiran. Tetapi aku yang sesungguhnya tidak ditemukan. Kenapa? Karena tidak ada satupun fenomena yang betul-betul kekal, tetap, permanen, itu tidak ada. Lantas akunya di mana yang kekal? Tidak ditemukan. Nah, sehingga melatih batin untuk melihat, sekadar melihat, mendengar sekadar mendengar, membawi sekadar membawi, merasakan sekadar merasakan, bahkan berpikir sekadar itu pengalaman berpikir. Tapi itu adalah latihan. Nah, Sang Buddha menggunakan kata sikit tabang, engkau harus berlatih. Jadi bukan sesuatu yang ujuk-ujuk langsung bisa demikian. Itu adalah latihan. Karena begitu batin untuk beberapa detik misalnya bisa melihat sebagaimana adanya, beberapa detik selanjutnya mulai merespon dengan suka dan tidak suka. Nggak masalah. Kembali kepada batin yang hanya sekadar mengalami. Nah, itulah meditasi yang patut baik untuk kita lakukan. Sekali lagi, kenapa? Kita mengamati objek, menyadari objek sebagaimana adanya, tidak terseret oleh keinginan untuk menggenggam atau menolak, disebabkan karena segala sesuatu yang dialami ternyata sifatnya tidak kekal. Yang tidak kekal kemudian ketika dilekati membawa kepada penderitaan. Yang tidak kekal tidak ditemukan adanya entitas. Maka melihat sebagaimana adanya, melihat tanpa di sana memunculkan embel-embel bumbu bahwa ada aku, ada diri, ada entitas. Dan itu sebenarnya adalah pengembangan dari persepsi anatta, anatasanya.